Amin. Amin. Langsung saja, nanti ada satu modul kita sudah lalui, ada 4 sub modul, yaitu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai diri profil pelajar Pancasila atau bergerak, inklusi apresiatif dan harapan kerja, kemudian budaya positif. Ini yang wajib kami sosialisasikan adalah budaya positif. Ini satu ini sunnah, ini 1, 2, 3 ini juga boleh sosialisasikan yang budaya positif. Ini biar bisa di sekolah kita menerapkan budaya positif, sehingga kelasnya akan sekolahnya akan ada perubahan. Ya. Oke. Nah, ini untuk konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sedikit saya singgung. Yang pertama, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ada 2 hal. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian seni kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ini sangat penting ya, pendidikan ini karena merupakan benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini satu kesatuan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang bisa dicita-citakan, ini kita memerlukan pendidikan yang baik. Pekerjaan di pendidikan adalah pekerjaan yang untuk menjemput peradaban yang kita cita-citakan. Jadi ini peran Bapak Ibu Guru sangat mulia sekali, karena negara kita nanti kedepannya tergantung pendidikan yang itu ada di pundak kita semua ya. Kemudian yang kedua, yang dari pertama, yang kedua adalah ini filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Jadi dalam pemeliharaan kebudayaan harus terus bergerak, tidak boleh stagnan. Seperti air kalau mandek, maka banyak itu ya penyakit kalau air. Kemudian dengan jika kita bergerak, jika kemudian juga begitu, jika kebudayaan terisolasi akan menuju ke kehancuran. Ya, kemudian pendidikan juga tidak boleh statis, harus berubah. Perubahan adalah sesuatu yang kekal. Kita penciptaan dari kekuasaan keberagaman. Kita harus terus bergerak, mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada. Jadi tidak boleh statis pendidikan. Ya. Jadi kita harus mengikuti ada bukan hukum dan setelah itu ya. Biarkan anak memiliki keunikan sendiri beragam atas penciptaan dari Maha Kuasa itu. Jadi anak itu memiliki keunikannya sendiri. Ya. Dan kemudian ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah kodrat alam, dan kodrat zaman, kodrat agama. Anak itu memiliki kodrat alamnya sendiri. Jadi ada pendapat bahwa anak itu dia ini dosen menyatakan bahwa yang bisa bahasa Inggris dosen bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin. Pengikut untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang tergantung adalah motivasi implisit atau eksplisit. Biasanya kalau ngajian biasanya taat pada kiainya ya, ada motivasi jadi dari sini apa yakin nanti dia ini. Juga begitu, ada yang murid kalau nggak diajar ini malam biasanya seperti itu, katanya juga dulu ya pengalamannya nanti sama muridnya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai bersifat universal dan memiliki motivasi implisit, bukan ekstrinsit atau tidak nyaman. Dan kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita, apa kira-kira alasan karena ingin mendapatkan
dia, ya bakso, jabatan uang, ya, untuk melakukan sesuatu pasti ada sesuatu yang ini, dan diberi ucapan terima kasih. Tiga motivasi perilaku manusia yang bosan dalam dunia school disiplin mengatakan ada 3 alasan. Yang pertama, dia tidak menghindari ketidaknyamanan atau rumah, dia tidak dukung. Ini tingkat rendah dari motivasi manusia. Jadi anak-anak yang tidak dukung itu motivasi rendah. Ya, aku tidak melakukan, tidak mengerjakan PR aku dukung aku. Itu motivasi terendah. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk bisi kok gak dapat bintang, aku gak mengerjakan pekerjaan ini, gak dapat uang, gak dapat apa. Itu di atas hukuman, ya. Apa yang akan saya dapatkan setelah melakukan ini? Apakah ujian, apakah hadiah, apakah pengakuan, apakah imbalan, apakah ini yang kemudian melindungi sesuatu yang ada di dalam diri itu. Saya tidak ingin orang lain tahu. Silakan. Siapa yang mau mencoba membuka tangannya Bu Nining? Boleh. Silakan Miss Ayu atau Bu Imah. Boleh dengan kekerasan. Boleh dengan rayuan. Silakan. Yang penting bisa membuka kepalaan Bu Nining. Ayo Bu Ayu, Miss Ayu dulu silakan. Silakan. Apa yang digunakan? Tangan solid nih. Boleh tahu apa yang di dalam situ? Yang ada money. Boleh pakai hadiah atau apa? Terserah. Nanti saya makan bakso. Kalau dikasih Boleh tadi boleh rayuan, boleh kekerasan, boleh. Ini barang berharga dan berarti untuk kehidupan saya. kita kan udah lama kenal. Jangan ketawa Ibu. Yang serius. Kan udah bisa. Kita kan sama-sama kenal. Bisa. Saya Dua aja dulu. terima kasih Pak Heri, Ayu, Ima, Bu Nining, dan Pak Rekan, terima kasih ya. Nah ini kegiatan mengembangkan telapak tangan di permukaan ya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan pijukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Ya, jadi kenapa tadi Bu Nining kenapa nggak mau membuka, kenapa mau tidak mau membuka? Bu Nining kira-kira kenapa? Apakah Karena dibujuk ya, ada bujukan ya, godaan ya. Apakah Anda akan tetap menolak membuka kepala telapak tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa Pak Heri harus ditolak? Mungkin Pak Heri kurang keras atau gimana? Nah, Gimana? Bu? apa ya? Ya karena saya tidak mau. Oh iya. Berarti keinginan Bu Nining nggak mau gitu ya? Nggak mau kalau sama Pak Eri. Kalau Pak Rekan kok langsung membuka? niat dari awal sudah ada tanda-tanda kejujuran. Oh gitu. Gitu. Jadi terus terang saya itu mendidik anak itu memang terutama kejujuran, kedisiplinan. Jadi dari awal kalau sudah ada niat jujur itu memang kita harus bisa membuka diri demi perbaikan bersama. Ya, Itulah kejujuran ya. kejujuran ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Asik sekali tadi ya.
Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan mereka merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi ini yang kita bicarakan nanti ya tentang disiplin. Kira kita perlu tinjau disiplin. Ilusi guru mengontrol murid, misalnya disiplin itu kan dengan kekerasan gitu ya, harus bagaimana ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti tadi ya, mending tidak mau membuka itu tergantung dari Bu Nining sendiri. Gak bisa Bu Imah meminta Bu Nining akhirnya tidak bisa. Itu karena kemauan diri dari Bu Nining. Pak Nur kan juga begitu, meskipun bujukan. Kalau Pak Nur kan tidak mau membuka, pasti tidak mau membuka. Begitupun murid, kita suruh nulis tanpa ada kemauan dari diri murid itu menulis, akan kesulitan kita akan menyuruhnya. Berangkat pagi, memakai seragam, tenang, itu tanpa ada kemauan dari diri murid, itu kita tidak akan bisa. Tanpa ada kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak melakukannya. Mana mulai nggak mau, pasti kita tidak bisa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tadi di Miss Ayu itu tak jaga bakso, kan penguatan positif ya. Nah, kalau murid kan biasanya nanti tak kasih bintang, tak kasih nilai. Itu penguatan positif itu atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu tidak selamanya efektif. Segala sesuatu untuk mengaruhi murid agar segala sesuatu berlaku bentuk adalah sesuatu usaha untuk bentuk. Nah, ini penguatan positif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Bisa jadi kritik juga tadi membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ternyata penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini bisa membuat identitas gagal pada murid. Dia merasa bersalah. Kritik itu ada di yang pertama tadi, yang kedua ini kritik itu bisa membuat identitas gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Ya. Mengkritik itu juga kurang baik ternyata karena bisa membuat diri mereka merasa gagal. Contohnya, tulisan ke cakra ayam, nah, kan sampai kasih contoh ya. Kemudian mangkat kok besok awan terus, ya, itu mengkritik ya. Itu bisa membuat diri ternyata udah berusaha tulisan ini api-api kok ternyata dari kayak cakra ayam. Itu mengkritik yang tadi memberi ujian bintang itu ternyata nanti kalau kelas 1 beri bintang, kelas 2 misalnya gurunya tidak memberi bintang, itu ternyata dia tidak melakukan kebaikan, ya. Ternyata tidak ujian atau imbalan tadi tidak berlangsung terus menerus. Nah, hanya jika dilakukan itu dia melakukan. Yang kritik tadi bisa membuat mereka merasa diri minder atau identitas kan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya untuk kekerasan ya. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kemudian dari kontrol Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, bahkan sikap atau perilaku ada. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita perlu mengubah rangka acuan. Bahasa bagaimana melihat dunia,
bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kembali paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian ini ya, stimulus respon tentang pandangan dunia. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang butuh uang, ada yang butuh hormat, ada yang butuh. Jadi tiap satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Ya, ternyata tidak. Nah, ini stimulus respon kita merasa bukan orang lain sama. Ternyata kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ternyata kita butuh sinau, misalnya kita butuh bermain dengan anak-anak. Ternyata berbeda-beda. Nah, kalau kita samakan kebutuhan siswa dengan kebutuhan kita, ya tidak manusia. Nah, kita pengen anak-anak belajar, tapi anak-anak pengennya bermain. Maka diubah bagaimana bermain dengan belajar. Ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang punya gambaran berbeda, ternyata gambaran kita dengan orang lain itu berbeda-beda, tidak sama. Aku memandang murid seperti ini, murid memandang guru bisa seperti ini. Murid memandang guru yang satu dengan yang lain juga bisa berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha, yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tapi kita memahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, suatu perilaku itu memiliki tujuan. Ada anak yang suka merampas bekal temannya misalnya, itu pasti memiliki tujuan. Oh, apakah dia tidak punya sanggup, apakah dia bisa ngoni tetapi sanggup ini kode tiap hari nasi sambal terus mereka melihat nasi ayam, pengen beda-beda tujuannya. Orang lain bisa menonton saya, hanya ada yang bisa menonton saya. Ya. Jadi, meskipun dibujuk untuk membuka, tetapi orang lain tidak bisa mengontrol saya. Meskipun langsung aku satu dewi, sebenarnya. Tapi diri Anda sendiri yang bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Mulai dari sikap saya model berpikir menang kalah, ini model berpikir menang-menang. Jadi model berpikir menang-menang ini nanti kalau ada sesuatu menang kalah, biasanya kalau ada anak yang salah langsung dihukum, nah, itu menang kalah. Jadi ada yang dihukum tadi masalahnya benar, nanti bagaimana caranya biar anak itu nggak merasa bersalah, anak itu merasa juga merasa menang atau merasa bisa memperbaiki. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, ya, bagaimana kalau tadi mengkritik juga tidak boleh, menghukum tidak boleh, memberi ujian tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi kurang tepat ya. Nah, bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Apakah bisa? Atau orang tua murid? Kenapa? Siapa yang kira-kira yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah kepala sekolah? Apakah guru? Apakah orang tua murid? Kira-kira siapa yang bisa mendisiplinkan, membuat murid itu disiplin? Dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Meskipun kita iming-iming hadiah, tetapi kalau murid tidak mau disiplin, ya, kita marah-marahin, kita pukul. Kalau tidak mau disiplin, ya tetap tidak mau disiplin. Suruh berangkat pagi, jika tidak mau disiplin, meskipun dihukum, disuruh berdiri, besok pasti ulang lagi kalau tidak dari diri sendiri. Makna kata disiplin, kita benar-benar kata disiplin, apa yang berbeda? Apa yang lintas di pikiran Bapak Ibu? Banyak orang akan menggunakan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, disiplin misalnya ya. Biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal berbeda.
hukuman itu alternatif lain. Kalau sudah nggak bisa, nanti terakhir alternatif terakhir itu baru bisa diterapkan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kedisiplin pada budaya kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan, dihukum kalau kata disiplin dihukum budaya kita. Nah, beda dengan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Cara utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Jadi merdeka belajar ya, bukan bebas gitu ya, nggak belajar boleh tidak boleh, bukan, tapi harus ada disiplin kuat untuk belajar. Nah, disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam disiplinnya itu. Jika tidak memiliki motivasi internal, baru kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar atau dari dalam diri. Dian dosen menyatakan bahwa yang bisa tulisannya bahasa Inggris dosen bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Biasanya kalau ngajian biasanya taat pada kiainya ya, ada motivasi pasti dari diri, apa yakin nabi kiai ini. Menurut juga begitu, ada yang murid kalau tidak diajar ini kurang malam misalnya seperti itu, makanya tidak dilihat alamannya nanti sama muridnya kalau enggak jadi guru. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebersihan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mari kita tanyakan ke diri kita bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, dan kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa kira-kira alasan? Karena ingin mendapat pengumuman, dapat hadiah, ya, bakso, dapatkan uang, ya, untuk melakukan sesuatu pasti ada sesuatu yang mengiringi diberi ucapan terima kasih. Tiga motivasi perilaku manusia yang dosen dalam bukunya School Disiplin mengatakan ada 3 alasan. Yang pertama, biar tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum. Ini tingkat rendah dari motivasi manusia. Jadi anak-anak biar tidak dihukum itu motivasi terendah. Ya, aku tidak melakukan, tidak mengerjakan PR aku dihukum aku. Itu motivasi terendah dari manusia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, aku akan PR untuk dapat biji untuk ya, dapat bintang. Aku nggak mengerjakan pekerjaan ini, nggak dapat uang, nggak dapat apa. Itu di atas hukuman ya. Apa yang akan saya dapatkan setelah melakukan ini? Apakah pujian, apakah hadiah, apakah pengakuan, apakah imbalan, apakah melakukan ini yang biar bisa menjadi guru gerak, guru prestasi atau guru apa? Atau dapat pujian, hadiah untuk besok piala, atau biar dapat uang atau dapat pengakuan dari orang lain. Itu di atas motivasi di atas. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Biar dia akan menjadi orang seperti apa saya? Akan menjadi orang baik, orang jujur, atau orang teladan, ya.
ini yang orang ini yang motivasi ya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga ini. Ya, jadi murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, menjadi diri yang terbaik, menjadi selalu bisa positif. Gitu ya. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini? Disiplin yang positif ini kepada murid-murid kita. Bagaimana cara menanamkannya? Nah, yaitu keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk berkomunikasi positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini digambarkan seperti ini. Ada peraturan disuruh membawa helm, kalau enggak akan ditilang. Ya. Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Yakin aku nak pakai masker, kesehatan aku nak yakin aku nggak pakai helm pun aku kecelakaan pasti kan celaka tidak selamat. Bukan peraturannya, bukan aku harus pakai helm karena peraturan. Nggak ada polisi nggak usah peraturan, harus ada yang mengontrol peraturan. Ini juga nggak ada razia, nggak ada satgas COVID, nggak usah pakai masker, nggak dilengket Pak Guru, Bu Guru, nggak usah pakai masker. Tapi kalau mereka sudah mempunyai keyakinan, aku nak pakai masker, insya Allah selamat, 100% selamat. Pakai helm, insya Allah selamat daripada yang tidak pakai helm. Itu merupakan keyakinan. Keyakinan kelas, Ibu Ambar, guru paling kelas 2A di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang pada mengeluhkan guru sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan ini melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana? Miss, ayo kelas 2 ya. Apakah si Doni Miss Ayu? Yang pertama karena Doni belum sarapan. Tapi kalau kita secara paksa itu menurut saya salah. Harusnya kita dengan baik. Saya kok malu sulit minta kalau sedikit. Harusnya mengingatkan Doni kalau meminta sesuatu kepada temannya harus dengan menggunakan cara yang halus. Pasti akan dikasih. Oh gitu. Terima kasih Miss Ayu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada ini. Ada survival, belonging, power, fun, freedom. Jadi ada kesenangan, ada kebutuhan bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan. Kalau Doni tadi ditanya kenapa kamu kok merampas makanan temanmu, kok jawabannya kamu lapar Pak? Tidak, membawakan bekal makan siang orang tua saya Pak. Nah ini dia survival, kebutuhan hidup dia. Ya, ini memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidup. Kita juga memiliki kebutuhan hidup ini masing-masing. Jika ditanya, jadi kebutuhan hidup ada beberapa macam, ada kesehatan, ada rumah, ada makanan, ada seks. Jika ditanya kok dia ingin temannya tuh melapor ke guru melapor ke orang tua, nanti orang tuanya dia kalau dia dimarahi gurunya, orang tuanya memperhatikan dia. Ini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih ya diberikan orang tuanya atau gurunya. Kemudian yang mencintai, memiliki kebutuhan akan koneksi sosial, termasuk kasih sayang, memberi terima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Kemudian apabila Doni merasa
hebat. Jika merampas makanan temannya, biar merasa hebat dulu. Biar teman-teman takut. Nah, ya. Ini dengan dia memiliki niatnya, terus jadi setiap berusaha memiliki dasarnya itu kekuasaan. Kemudian kebutuhan ini berhubungan dengan mencapai sesuatu kompetensi, keterampilan, prestasi. Dia juga bisa prestasi yang lain, dia mencari penulisan ke prestasi yang lain, penguasaan kepada siswanya, mengikuti siswanya, misalnya merampas, bullying, itu karena dia ingin penguasaan. Kemudian kebebasan, ini kalau diberi bekal ajak sama orang tuanya, melihat temannya bekalnya kok berbeda-beda, ya ini memiliki kebebasan itu dia. Kesenangan, dia senang. Nanti kalau mencari kesenangan, nanti kalau temannya nangis dia tertawa, kemudian temannya itu kesenangan. Dia membutuhkan kebutuhan yang dasar yang dibutuhkan adalah kesenangan. Sekarang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor, atau kalau mendisiplin biasanya bisa menjadi penghukum orang. Penghukum biasanya menggunakan fisik, tidak bisa mengerjakan PR, disuruh push up, disuruh lari, itu sebagai penghukum. Tapi kalau dia terlambat olahraga, suruh lari nggak apa-apa, karena sebelum olahraga harus pemanasan. Tapi kalau dia konsekuensinya kok melenceng jauh, gara-gara PA kok disuruh fisik lari lapangan 10 kali, 100 kali, nah itu sebagai penghukum. Posisi pertama. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru suaranya berbeda. Kalau penghukum suaranya buantar keras, membentak. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya suaranya lembut. Orang merasa bersalah akan menggunakan kenyinyian, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau memperbaiki diri. Gue terus lakukan bolak-balik, misalnya itu posisi kontrol guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Ini bisa membuat anak menjadi minder juga, merasa bersalah. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui teman. Ya. Kemudian monitor atau memantau, ini mengawasi konsekuensi apa, dan kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tapi ini membutuhkan perlu mengawasi terus. Manajer, ini ya, posisi manajer ini posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, membersihkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Jadi biasanya murid itu melakukan kesalahan tidak tahu masalahnya apa, perlu kita bantu mereka masalahnya apa, bagaimana memperbaikinya. Ternyata salah nggak apa-apa, yang penting tidak diulangi, jangan mengulangi. Dan mereka itu melakukan kesalahan tetapi tidak tahu ya. Posisi kontrol, tindakan sebagai penghukum langsung memarahi, membuat merasa bersalah didiamkan, ya, didiamkan, memarahi, bersalah. Teman membuat makluman, atau mencatat, atau manajer ini bertanya, berdialog, sepakat, gimana nanti tidak mengulangi lagi. Ini contoh perkataannya, kalau perkataan penghukum, kalau kamu lakukan ini, bapak akan lakukan ini, bapak akan cubit, bapak akan puluk. Itu kalau penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, bapak kecewa sama kamu. Kalau kamu orang tua tahu bagaimana, seharusnya kamu itu ada ini bapak puluk, bisa salah gitu ya. Nah, kalau teman, ayo tulisan sinapi, ini ibu guru ya. Kalau kamu sudah tahu aturannya kan, kontrol apa aturannya, misalnya negara
ada PR, apa aturannya jika ada PR? Nyapu, jadi di kelas, di luar kelas. Kontrol harus gurunya ikut mengontrol. Nah, kalau manajer ini dengan dialog pas sebenarnya harapan kamu ingin jadi apa kok gini, ya dialog. Oh ternyata aku terlambat karena ini. Oh bagaimana caranya biar tidak terlambat? Kenapa kamu terlambat? Oh aku main TikTok Pak sampai jam 12. Oh bagaimana biar terlambat? Biar bangunnya nggak kesiangan, biar dia pikir kalau pas tinggi kan bisa berpikir kalau pas bisa digantung jawabnya. Oh bagaimana kalau nggak begitu? Bagaimana kalau hidupnya? Oh iya, jadi ada sebab tidak mengulangi. Akibat kalau menghukum akibatnya mereka tidak peduli dengan gurunya atau progres sekolahnya. Kalau menghukum nanti tidak respect pada gurunya, malah mungkin nggak menyukai pelajarannya. Murid merasa bodoh atau nakal kalau benar satu salah. Tulisan kok ini, jarang kita gak bisa. Yo ini kok bisa nggak tanda ini atau ini bisa, merasa besar, benar nggak bisa. Kalau teman merasa dulu nggak ada teman. Merasa guru adalah teman bisa memaklumi kesalahannya agar mengontrol murid untuk banyak konsekuensi perbuatannya, manajer apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki pola perilaku untuk penghukum. Perilaku melanggar akan berulang sebagai bentuk perlawanan. Rasa rendah diri untuk membuat dosa kesalahan, menjadi lemah untuk tenang, kemudian orientasi dan kajian untuk kontrol, disiplin dari dalam untuk motivasi yang berkembang, ekstrinsik, yang manajer ini motivasi. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda ketika mereka mengalami sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda akan menolak semua orang itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa. Memecahkan ini orang lain, maaf ya Pak, tidak apa-apa, nggak apa-apa, misalnya seperti itu, teman-teman misalnya seperti itu. Dan kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, langsung memaafkan atau bisa juga membuat mereka merasa tidak nyaman. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana mereka memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan diri mereka, membuat kondisi menjadi lemas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Anda menunjukkan kesalahannya, meminta melihat kesalahannya baik-baik. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Anda akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu seharusnya tidak kamu lakukan. Anda akan mengkritik dia dan membiarkannya. Kira-kira apa pun ini? Pilih apa ini? Jadi seorang guru kita, jika murid besar melakukan kesalahan, apa kesalahan, apakah Kenapa kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak benar? yang empat ya? Nah sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan. Restitusi ini bukan
untuk menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Jadi biasanya kalau salah tebus disuruh minta maaf, ayo minta maaf, tapi nakal sama itu sama aja. Kadang mereka bilang minta maaf, tapi di dalamnya nggak mau minta maaf. Kemudian disuruh bayar denda, bukan itu restitusi. Restitusi itu fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan katakan kita tidak fokus pada kesalahan, tidak melihat kesalahannya. Bapak tidak tertarik atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi fokus untuk mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, dulu kalau kita berbuat salah kadang disuruh di luar ya, atau disuruh berdiri di dalam di ngarep memasak ini, kuping tangan kuping, suruh mempojokan beli nasi kami. Itu bukan restitusi. Restitusi nanti murid itu yang berbuat salah bisa kembali ke kelompoknya setelah mereka mengetahui kesalahannya dan tadi kita melakukan kontrol manajer. Jadi bukan malah dipisahkan kepada kelompoknya. Itu juga kita kepada anak-anak diri sendiri, misalnya anak berbuat salah malah diusir dari rumah, disuruh pergi. Harusnya kan kalau berbuat salah kan ada orang yang curhat, ya, orang kasih masalah. Kalau orang-orang sinetron atau di ternyata kadang malah disuruh minggat, biasanya apa? Pergi dari rumah ya. Itu malah dia malah bisa kesasar hal-hal yang tidak diinginkan. Itu juga pada murid kita, jangan kita sendirikan murid kita dari kelompoknya. Nanti dia akan melakukan hal-hal yang apalagi disuruh keluar, nanti malah menuju ke kelas-kelas yang lain mencari pelampiasan, mencari mangsa. Udah teman-teman di kelas yang lain harusnya diselesaikan yang kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, ini dari identitas hukuman, disiplin, restitusi ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Kalau restitusi merupakan pilihan, kalau sanksi sesuatu yang harus terjadi. Oke, lanjut aja ya. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi menstabilkan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Stabilkan dulu. Ya, setiap orang pasti melakukan salah. Kamu juga sebetulnya yang melakukan salah. Dia anak tidak merasa bersalah. Oh, seorang pasti melakukan salah. Kita beritahu. Mungkin sudah kuat. Ya. Validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Oh, kenapa kamu melakukan salah? Oh, karena ini. Tapi kan ada kebutuhan itu ya. Karena saya ada berpikir kebebasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kamu ingin menjadi apa? Orang seperti apa? Keyakinan kelas apa? Itu yang saya sudah buat keyakinan kelas 3. Kamu tidak menjadi apa ya? Keyakinan kelas apa yang kamu belum lakukan? Oh, berkomitmen terhadap sikap tugas. Ya, jadi kita buat peraturan dulu. Peraturan kelas apa? Silahkan tulis anak berkelompok. Hanya menulis peraturan kelasnya, tidak boleh buang sampah, tidak boleh ngambil, tidak, semua ditulis. Itu dirangkum menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas, nanti suatu saat kita uraikan bersama-sama keyakinan kelas selalu bersikap positif seperti apa yang bisa membantu seperti apa. Nanti kelas rendah nanti ada sendiri keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Kalau anak sudah
masa salah ini akan sulit melakukan restitusi jika anak berbuat salah. Jadi kita beritahu bahwa semua pasti melakukan salah. Kalau sudah tenang anaknya merasa bersalah, kalau masih merasa bersalah itu akan memaksa lagi, tidak bisa berpikir kalau punya rasa bersalah. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Ternyata anak yang nakal. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa sih kamu melakukan itu? Butuh apa? Puasaan, biasa saya masalahnya. Kemudian menanyakan dari motivasi internal ketika laku validasi nilai yang dipercaya dan menjadi orang seperti apa sih kamu nanti. Penting untuk menanyakan ke anak lingkupan seperti apa yang nantinya mereka apakah menjadi orang sukses, tanggung jawab, bisa dipercaya. Jika anak akan mengatakan ya aku ingin menjadi orang sukses, tanggung jawab. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Jika sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada yang masing-masing. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Cukup? Itu kan coba yang dia dengan kelas. Ya. Dan belum ada kelas kelas. Tapi kita coba itu. Nanti kalau kasih punya yang belum. Oh iya, nanti pas sudah ada ya pas tinggi juga. Nanti anak-anak disuruh kalau pas sudah dipandu gurunya. Anak-anak kelas seperti apa sih yang kamu inginkan? Apakah kelas berantakan? Apakah kelas yang nyaman, aman? Yang nyaman tuh, aman tuh. Yang tertib tuh, yang enak. Yang enak apa yang gak enak? Apa yang berantakan? Yang enak tuh dan tertib. Setelah itu, kalau kelas sudah kan mungkin diskusi kan bukan langsung diskusi satu kelas. Dan aman, nyaman. Peraturannya bagaimana ya? Mereka sangat banyak. Setiap anak boleh mengajukan peraturan mengajukan idenya. Lu nggak boleh makan di kelas. Guru juga boleh membimbing. Atau enggak? Guru boleh nggak makan di kelas? Nanti dampaknya bagaimana? Mancing kan ya Pak. Ya, mancing. Karena kalau anak kecil dipancing. Boleh nggak kita tidak mengerjakan tugas? Boleh tidak? Kita marah-marah sama teman? Oh, tidak boleh. Boleh kita mukul teman? Tidak boleh ya. Boleh. Dilarang mukul teman. Dilarang. Nah, sudah itu, terus dari itu di konversi disederhanakan. Oh, tidak boleh memukul teman itu masuk apa? Jadi ada yang kayak kelas yang anak kecil apa? Kelas muda. Gitu. Terus setiap saat juga diulangi lagi. Kalau misalnya itu, kira-kira kelas selalu bersikap positif itu apa saja peraturannya? Oh, ini. Biar ingat. Senantiasa membantu itu apa saja? Oh, kalau ada temannya tidak bawa apa dipinjami. Oh, kalau ada temannya karena pijat dibantu misalnya. Diuraikan nanti kalau lupa, diuraikan lagi. Kalau kok masih ada yang melakukan, kita tunjuk lagi. Masih yang kurang dari keyakinan kelas, peraturannya tadi yang kurang. Kita diskusikan sama, kita kolaborasi sama Direktur, sama guru-guru yang lain. Nanti kita share lagi nih. Ada yang lain? Ibu? Setelah kita ikuti penjelasan semuanya dari Pak Agus sebagai guru pembinaan, ini saya sangat antusias dan mempunyai penilaian yang sangat positif karena alangkah seandainya ini berdampak pada SD kita, gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya itu yang dijelaskan itu adalah pembentukan karakter, yang mana karakter itu adalah merupakan dasar dari semuanya. Jadi karakternya kalau sudah terbentuk, semuanya akan ikut. Tetapi untuk pembentukan
sendiri itu dimulai memang dari diri kita sendiri. Misalnya contoh seperti dari Pak Agus tadi, ada keyakinan, kemudian ada disiplin ya. Nah misalnya contoh kecil saja disiplin. Kita menggaung-gaungkan anak-anak disiplin ya, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Ya itu memang bagus. Tetapi itu lebih kuat pengaruhnya seandainya kita itu sendiri kita awali dari diri kita sendiri disiplin misalnya. Oh saya sendiri disiplin. Jadi kalau anak-anak itu nanti melihat perilaku kita kesehariannya, tentunya anak itu akan mudah untuk mengikuti. Jadi kalau memerintahkan disiplin kita sendiri tidak disiplin, guru saja, pak guru saja, nah, dalam hati anak-anak seperti itu. Jadi ini memang untuk meyakinkan anak untuk merubah mindset deh, termasuk mindset dari anak-anak yang dulunya seperti ini, kita bawa ke arah sini, itu memang adalah contoh dari diri kita sendiri. Dan itu tadi alangkah apa ya, bangganya kita sebagai seorang guru, andai kata kita mempunyai murid yang sesuai dengan norma-norma karakter. Jadi ada 18 karakter, alangkah bangganya kita sebagai seorang guru. Jadi karena itu karakter itu adalah pokok yang paling kita utamakan ya Pak ya. Selain kita nanti setelah karakter baru kita ke arah pengetahuan. Misalnya atau kita mau cerita apa, materi apa saja, kalau anak-anak itu karakternya sudah bagus, sudah sesuai dengan norma-norma, saya kira itu semuanya akan bisa dilakukan. Dan kita sebagai seorang guru juga akan bangga. Terima kasih Pak Agus. Ini semuanya semoga saja bisa menjadi awal dari kami sebagai seorang guru untuk mengkondisikan diri kita di sekolah kita yang kita cintai ini. Itu terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Ya. Terima kasih ya Pak Sudah. Nanti terakhir boleh besok-besok sharing materi-materi yang lain. Ya Mas, terima kasih. Ya, nantinya bisa sampaikan kepada kita semua untuk pendidikan anak kita. Jadi fokusnya Ki-Ageng di Mantoro dan Gembira itu mengutamakan murid, fokus pada murid. Muridnya itu baik, nanti pendidikannya baik, pilihannya baik, adanya baik, maka akan berubah. Terima kasih. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Pak, ini kan